Oke, semuanya selamat malam ya. Wah, hari ini hari Jumat begitu kan ya. Hari yang cukup membuat orang merasa, wah, saya kebetulan tidak mau belajar mungkin hari ini ya. Karena yang hari ini masuk baru 60-an ya. Semakin sedikit. Baik, kalau begitu kita akan mulai aja untuk materi kita di malam hari ini ya, yaitu JavaScript tentang alur logika. Oke, tapi sebelum kita belajar tentang ini, saya ada ingin ngomong sedikit dulu ya, sedikit aja. Itu tentang GitHub ya. Mungkin teman-teman sempat kemarin ada kena masalah yang dari GitHub-nya itu, karena katanya pada saat mau login itu katanya diminta untuk menggunakan token gitu katanya, bukan menggunakan password. Kemudian ada yang bingung, Kak, ini saya bingung gimana caranya saya ingin menggunakan tokennya atau membuat tokennya. Jadi cara bikin tokennya itu adalah pertama-tama tentunya kita harus login dulu ya ke GitHub-nya kita. Oke, kita harus login dulu ke GitHub-nya kita begitu ya. Buka github.com, kita buka ininya halaman pertamanya, kemudian kita kan buka di sini di kanan atas, kita akan klik di bagian settings. Oke, kemudian di bagian settings ini scroll ke bawah ini ada pilihan tentang developer settings ya. Oke, developer settings kita klik. Kemudian di sini kita akan pilih yang personal access token atau biasa disingkatnya PAT ya, PAT gitu kan ya. Nah, si PAT ini, PAT ini ya. Nah, disinilah kita bisa membuat tokennya kita. Yaitu di kanan atas ini kita generate new tokennya di sini. Oke, generate new token, kita pilih aja, tulis aja notes-nya misalnya iseng gitu ya, atau apalah gitu ya, oke. Belajar misalnya kan, oke. Kemudian ini ada expirations-nya. Jadi kalau token itu sebenarnya ada expiration-nya ya, dia bisa expired gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk pembelajaran ini kan kebetulan 3 bulan ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan yang 90 hari aja ya, jadi pas gitu. Atau misalnya mau dibikin, saya mau token saya itu tidak bisa expired gitu, itu juga boleh dipilih yang itu. Begitu ya. Oke. Jadi pilihnya yang ini sih 90 days, kemudian yang dipilih scope-nya itu yang mana? Scope yang dipilih itu saran saya sih pakainya repo sama workflow udah cukup. Yang lain-lain itu sebenarnya tidak perlu sih. Ya. Jadi yang dibutuhkan repo sama workflow. Begitu aja ya. Kalau sudah nanti nih, misalnya nih ya, saya tekan generate token. Begitu ya. Oke, teman-teman. Jadi yang dipilih yang itu aja. Oke. Ini saya cancel ya, karena saya tidak generate ini ya. Saya tidak generate tokennya ya, nanti kelihatan terus dipakai gitu. Jadi saya tidak generate, saya langsung cancel aja. Kemudian nanti akan muncul tokennya apa gitu. Nah, token itu tuh harus langsung disimpan, begitu ya. Kenapa? Karena setelah udah dikasih lihat sekali, itu nggak bakal ada lagi di sini. Jadi tokennya nggak bakal dikasih lihat lagi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, begitu di generate sama dia, itu harus langsung dicatat. Begitu ya, dicatatlah di satu tempat dulu, mungkin nanti ketika login pakai GitHub gitu ya, baru diminta masukin tokennya lewat yang tadi itu. Begitu intinya. Oke ya, saya pengen ngomong itu aja untuk yang ini ya, karena kebetulan banyak yang nanya ke saya, jadi saya harus jelasin ini. Gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi ini ya, untuk link Slido-nya ya, akan saya kopikan ke Zoom ya. Ke Zoom, ini ya saya copy. Ini untuk Slido di malam hari ini ya. Oke, kemudian kita akan mulai masuk ke materi. Kalau begitu. Oke, kita akan ngomongin tentang alur logika katanya. Apa aja sih? Nah, gitu ya. Sebenarnya di sini kita akan mempelajari 3 yang paling penting, yaitu pernyataan kondisional atau bahasa Inggrisnya conditional statement. Kemudian ada truthy dan falsy. Falsy mungkin ini saya salah nulis ya, harusnya falsy ya, tapi di sini dia falsy. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah iterasi dan perulangan. Oke. Kita akan lihat dulu ya, yang pertama-tama, pernyataan kondisional. Oke. Jadi kan biasa kita punya pilihan ya. Wah, gitu kan katanya kan. Ternyata nggak cuma kita yang bisa milih. Kode atau komputer pun bisa milih loh katanya. Oke. Nah, pemilihannya kalau dari komputer itu biasanya atau ngoding itu biasanya dilakukan berdasarkan suatu input yang diberikan. Begitu ya, atau suatu data yang ingin dikomparasikan, yang ingin dibandingkan. Contoh misalnya, kalau kita sedang main game nih ceritanya nih, wah ngomonginnya game ya, oke. Misalnya nih, bila pemain health-nya atau nyawanya itu 0, maka dia akan game over, begitu ceritanya. Atau misalnya kalau lagi main MOBA, berarti kalau nyawanya 0, berarti dia akan mati, kemudian akan menunggu berapa lama sebelum dia bisa hidup lagi.
Begitu ceritanya. Oke. Nah, misalnya nih kalau kayak gini, gimana dong cara kita untuk ngoding pernyataan ini gitu katanya. Ya. Maka kalau kita melihat secara JavaScript nih, oke ya. Oke, pernyataan kondisional itu istilahnya adalah kumpulan perintah yang akan dijalankan ya. Kalau kondisi yang didefinisikannya, oke, kondisi yang didefinisikannya itu adalah true, oke, atau benar gitu ya. Oke, untuk membuat pernyataan kondisional ini kita bisa menggunakan tiga ini ya. Ada yang namanya if else, ada yang namanya if else, dan yang terakhir ada switch. Oke, pertama-tama kita lihat dulu yang dari if else ya. Oke, if else. If else itu katanya adalah pernyataan untuk mengecek apabila suatu kondisi terjadi, ya. Kalau kondisinya benar, maka dia akan melakukan sesuatu yang didefinisikan di dalam si if-nya. Tapi kalau misalnya kondisi tersebut tidak terjadi, maka yang di dalam else yang akan dilakukan. Oke, dengan menggunakan if else ini berarti kondisi percabangannya itu cuma bisa dua. Oke, bila ini benar maka akan melakukan yang di dalam if, bila tidak benar maka akan dilakukan yang di dalam else-nya. Oke. Contoh nih ya, kita jangan lihat contoh dulu. Kita lihat dulu cara nulisnya dulu. Cara nulisnya nih ya, pakai if else itu gimana sih? Notasi penulisan if else di dalam JavaScript ya. Maka kita di sini ada tulisannya nih, if dalam kurung kondisinya apa, kemudian di dalam bloknya ya curly bracket, kemudian kode yang akan dieksekusi apabila kondisinya benar. Kemudian else curly bracket lagi, di dalam sini adalah kode yang akan dieksekusi apabila kondisinya salah. Oke, contoh ya, contoh. Misalnya kita pengen coba rekayasain yang tadi, yang game itu. Ya, kita pengen coba rekayasain yang di dalam game itu. Misalnya, kita kasih contoh, cons, misalnya current health ya, current health, oh jangan deh. HP sekarang katanya, HP sekarang itu misalnya ada di, misalnya HP-nya itu 250 gitu kan, 255 lah. Begitu ya. Oke. Kemudian kita pengen kasih kondisi nih ya. Oke, kita pengen kasih kondisi nih, apakah nyawanya itu cukup atau enggak cukup misalnya, gitu ya. HP-nya cukup atau enggak cukup. Berarti if nyawa sekarang katanya, oh enggak, bukan nyawa ya, ini apa ya? HP ya, HP sekarang. HP sekarang itu lebih dari, misalnya lebih dari 100 deh ya. Oke, 255 100 lah masih ya. Berarti kita akan, kalau kondisinya benar, maka dia akan ngapain? Kita akan console log kalau nyawanya masih cukup nih. Ya, gitu ceritanya. Oke? Else berarti kalau enggak gitu ya, kita akan console log hati-hati. Nyawa kamu mulai enggak cukup. Mulai tidak cukup. Kira-kira nih, kalau ini saya jalankan, yang akan muncul yang atas atau yang bawah ya? Boleh tulis nggak di chat gitu kan? Ada yang langsung ngomong nih, atas katanya, atas, 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 atas. Wah, yang atas ya. Oke, kita coba jalanin kalau begitu. Apakah benar seperti ini? Nyawanya masih cukup nih. Betul ya, yang jalan yang atas. Kenapa? Karena HP-nya sekarang 255. Apakah 255 lebih besar daripada 100? Ya kan? Berarti kan di sini akan dicek ya. Apakah 255 lebih besar dari 100? Maka kondisi ini akan menghasilkan true gitu. Sehingga yang dijalankan if true berarti dia jalannya yang ini. Kalau misalnya dia false, dia akan jalankan yang bawah sini. Contoh adalah ketika saya masukin angkanya adalah 100. Nah, misalnya nih 100 nih. Kalau 100 nih, yang akan jalan yang mana ya? Yang atas atau yang bawah ya? Ayo. Bawah ya. Wih, udah pada jago ya. Yang dijalankan malah yang bawah ya. Kenapa? Karena kondisinya adalah lebih dari 100. Ya. Apakah sekarang kalau kondisinya 100 ya berarti apakah 100 lebih dari 100? Maka dia akan menjadi false.
Ketika dia kondisinya false, berarti akan jalan kayaknya yang bawah. Jadi kita coba lihat ya, kalau begitu, hati-hati, nyawa kamu mulai nggak cukup nih. Tapi kalau misalnya saya pengen tetap dari 100 gitu kan ya, berarti saya harus nambahin apa? Nah, harus nambahin sama dengan katanya. Wih, udah pada jago nih berarti nih sekarang nih. Tambahkanlah sama dengan. Oke, if HP sekarang lebih besar sama dengan 100. Oke, 100 lebih besar sama dengan 100 enggak? Maka dia akan menjadi true. Sehingga yang dijalankan sekarang dari atas lagi. Begitu ceritanya ya, teman-teman ya. Hati-hati ya. Jadi kita di sini udah mulai bermain dengan kondisi. Oke? Ini adalah contoh penulisan if dan else. Gitu ya. Aman ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya tunggu sebentar, saya lihat dari Slido apakah ada yang bertanya. Oke, belum ada ya. Berarti masih aman ya sekarang ya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut sekarang. If else. Wah, cuman 2 nih cabangnya. Kalau misalnya nanti cabangnya ada banyak, gimana ya? Ini ada contohnya ya, yang pakai nyawa sekarang ya. Oke, yang if else, contohnya seperti ini. Kita sekarang ada pernyataan yang baru. Namanya if, else if, else. Oke, ini adalah suatu pernyataan untuk mengecek kalau kondisi terjadi yang dilakukan yang mana nih? Apakah yang di dalam if-nya ataukah yang di dalam else if-nya ada kondisi lainnya lagi gitu? Atau misalnya yang terakhir apabila semuanya tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah yang else-nya. Oke, dengan kata lain berarti else if-nya ini bisa lebih dari 1. Oke ya. Jadinya bisa ada if, else if, else if, else if, else if, else if gitu berapa kali gitu, baru terakhirnya ada else. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Oke ya. Apabila semua kondisi tersebut tidak terjadi, yang akan dilakukan yang terakhir, kalau misalnya yang terakhir ya, berarti ketika if dites, oh salah. Else if dites, salah. Else if-nya ada 10, semuanya ditesnya salah 10 else if-nya. Berarti yang dijalankan adalah bagian else-nya. Begitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Di sini juga dikasih tahu bahwa maksimum kondisi percabangan itu bisa banyak. If cuman boleh ditulis sekali, else if-nya boleh ditulis berkali-kali, terakhir else-nya, kondisi terakhir yang menjadi kalau semuanya salah, itu juga cuman boleh ada 1. Oke, kita lihat cara nulisnya gimana sekarang. Oke ya, notasi penulisannya, if, else gitu ya. If dalam kurung kondisi pertamanya apa yang pengen dites. Oke, kemudian kalau misalnya kondisinya benar, dia akan jalankan yang ini. Oke, ketika ini jalan, yang di dalam sini udah nggak dijalanin lagi ya sisanya ya. Oke, kemudian else if, kondisi 2, misalnya yang ini dicek ternyata salah. Maka dia akan cek lagi kondisi keduanya. Else if, kondisi yang kedua. Dia akan ngecek apakah benar, kalau benar yang ini yang jalan. Sisanya enggak dijalanin lagi. Oke, misalnya kondisinya ada banyak nih, berarti ketika ini dicoba salah, ini dicoba salah, dia kan turun terus ke bawah, turun terus ke bawah, turun terus ke bawah. Sampai dengan misalnya, ini semuanya salah nih. Berarti yang akan dijalankan adalah yang di bagian else-nya. Begitu ya jadinya, cara nulisnya tuh seperti itu. Oke, misalnya kita kembali lagi ke yang sini ya. Cons HP sekarang ini ada 100. Tadi kita kembalikan ke 255 deh misalnya deh ya. Oke, sekarang kita pengen nulis nih ya. Kalau misalnya 255 berarti HP-nya itu masih penuh katanya. Oke, berarti nulisnya gimana ya? If, ada yang bisa bantu nggak? Kalau misalnya HP-nya sekarang adalah 255 berarti saya pengen nulis bahwa nyawanya masih penuh nih. Nah, gitu. Berarti nulisnya di sini apa ya kondisinya ya? Boleh coba bantu saya tulis di chat Zoom-nya. Oke. Ada yang bisa bantu? If HP sekarang, oke, sama dengan, oke ya. Tapi biasanya kalau di JavaScript kita biasakan menggunakan sama dengannya yang 3. Ya, tolong sekali lagi, kalau misalnya kita di JavaScript, yang kita gunakan adalah
Yang JavaScript yang sama dengannya adalah 3. Bedanya apa? Ada yang masih ingat bedanya sama dengan 2 vs sama dengan 3? Ada yang masih ingat? Nah ya, ada yang ngomong ya, tipe datanya ya. Oke. Kalau yang ini sebenarnya cuma sama dengan, oke. Kalau yang ini sama dengan tipe data. Gitu ya. Oke, atau namanya istilah kerennya apa ya? Strictly equal ya. Oh, ada yang udah tulis. Oke, strictly equal. Thank you ya. Sudah dibantu. Terima kasih sudah dibantu. Strictly equal. Nah, kalau yang ini equal aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. If HP sekarang sama dengan 255, maka kita akan konsolog nih, ya. Wah, nyawanya masih penuh nih. Gitu, ya. Kemudian kita else if nih. Else if gitu kan ya. Kalau HP sekarang lebih besar sama dengan 100, nyawanya masih cukup nih. Sisanya kalau kondisinya salah semuanya, berarti yang akan dijalankan adalah yang ini. Sehingga ketika ini saya tulisnya adalah 255, yang akan nongol adalah yang atas atau bawah, atau tengah atau bawah nih. Sekarang jadinya. Gitu ya. Oke, yang atas ya. Oke, thank you. Kita coba lihat ya. Not index.js. Wah, nyawanya masih penuh. Gitu ya. Ngomong-ngomong ini harusnya ya, ini begini ya biasanya notasinya ya, cara nulisnya ya. Jadi bukan di bawah ya. Ini kenapa tadi jadinya di bawah? Karena saya ada tulis komentar. Oke, tapi umumnya nih cara nulisnya nih itu tuh nyambung ke sebelah kanannya. Oke ya, sekali lagi ya teman-teman ya dikasih tahu ya. Ini karena ada komentar jadi ditulisnya ke sini. Tapi by default biasanya kalau kita nulisnya if else if-nya itu adalah nyambung ke samping begini. Oke ya, ini umumnya ya. Sekali lagi ya umumnya. Tapi kalau misalnya kok kayak gini susah, saya pengen nulisnya begini, boleh nggak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tergantung di mana formatternya kita membawa aja ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, tapi yang umum yang akan ditemukan adalah yang seperti ini. Jadi kira-kira gitu ya sekali lagi ya. Saya mohon maaf harus nulisnya di bawah karena ada komentar tadi ya. Oke, karena ada komentar gitu kan, komentar untuk komparasinya. Gitu ya ceritanya ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah nih habis ini. Oke. Misalnya nih kita pengen nulis nih, kalau misalnya HP-nya udah 50, wah hati-hati harus minum obat tuh gitu misalnya ya. Berarti kita di sini akan menuliskan lagi kondisinya. Else if HP sekarang nih sudah mulai kurang dari 50 katanya. Oke ya, kurang dari sama dengan 50 nih katanya. Waduh. Oke, kita konsolog aja nih. Kita coba nih iseng-iseng nih ya. Ayo, sudah mulai harus minum obat ya. Misalnya kita bikinnya kayak gini. Oke, maka pertanyaannya sekarang adalah, oke ya, kalau kayak gini kita bikin nih, yang 255 masih oke. 100 kira-kira masih oke. Nyawanya masih cukup nih. Sekarang kalau saya tulisnya ini jadi 75. Kira-kira yang muncul yang mana ya? Kalau begitu. Yang hati-hati ya, yang katanya ini yang paling bawah katanya. Ada yang ngomong yang ketiga, ada yang ngomong katanya paling bawah. Nah, kita coba lihat ya, kita coba jalankan ya. Not index.js. Hati-hati, nyawa kamu mulai tidak cukup. Kenapa? Karena pada saat ini kita ngecek ya, 75 apakah sama dengan 255, maka dia akan menjadi false. Ya kan? Di sini apakah 75 lebih besar sama 75 lebih besar sama dengan 100, maka dia juga akan menjadi false. Di sini apakah 75 kurang dari sama dengan 50, maka dia juga jadi false. Maka kondisi yang memungkinkan hanyalah yang paling bawahnya. Nggak ada yang terpenuhi semuanya. Jadi yang dijalanin yang paling bawah. Jadi hati-hati ya dalam menuliskan kondisional ya. Ayo, kalau bisa jangan kayak gini. Ini adalah salah satu contoh yang kurang tepat. Begitu ya.
Oke, misalnya di sini nih udah mulai harus lebih besar, ya udah kita samain aja lebih besar semuanya. Begitu ya. Oke, teman-teman. Misalnya ini lebih besar sama dengan misalnya 1 gitu kan. Kalau ini kan mulai mati gitu kan maksudnya kan. Udah mati nih habis itu. Nah, biasakan kita mulai bikinnya tuh kayak gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya dari lebih kecil boleh nggak? Boleh juga gitu loh ya. Oke, boleh juga kalau memang kondisinya benar-benar seperti itu dibikinnya. Oke, hati-hati aja ya di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini ada annotate. Mohon maaf, annotate-nya saya hapus ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan lihat lagi di bagian Q&A apakah ada pertanyaan. Oke, lebih baik menggunakan if, else if banyak else atau banyak if. Oke, ini jawabannya adalah tergantung dari kondisi yang ingin digunakan ya. Kalau memang misalnya kalau ini kan kondisinya adalah kalau kita bikinnya banyak if else ini, berarti yang boleh dikonsolok itu dari ini semua cuman boleh ada 1. Oke ya. Tapi kalau ternyata kita pengen punya kondisinya banyak yang dicetaknya banyak, berarti kita nggak boleh pakai else if, tapi kita harus pakai if. Seperti itu. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan. Oke, lebih baik menggunakan if, else if atau banyak if. Maka jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Situ pengennya konsoloknya, kalau misalnya dalam kondisi yang ini ya, berarti konsoloknya nanti ada banyak, lebih dari 1, atau cuma 1, tapi tergantung kondisi. Begitu ya. Itu ya jawabannya ya, kira-kira ya, yang ini. Oke, terima kasih. Saya mark as answered ya, kalau begitu. Kemudian yang kedua, kalau cuman menggunakan if, apa diperbolehkan juga, Kak? Nah, ini jawabannya juga kembali lagi ya, tergantung dari kondisi yang dibutuhkan. Oke, kalau misalnya kita opsinya cuman pengen ada 2, maka if else cukup. Kalau maksudnya ada kondisinya 2 yang bertentangan gitu ya, kemudian kita cuma misalnya konsolok doang tuh ya, konsoloknya pilihan yang atas atau yang bawah, maka kita lebih baik menggunakan if dan else. Tapi kalau misalnya dua-duanya pengen dikondisikan dan dua-duanya ada dalam kondisi bisa tampil, berarti ya if dan if. Begitu. Oke, kira-kira seperti itu ya maksudnya ya. Jadi ini saya jawabnya begitu aja ya yang ini. Oke. Apakah else if bisa dibuat kondisi rentang, Kak? Misalnya 60 sampai dengan 90 seperti kasusnya yang sekarang. Oke. Jawabannya adalah tidak bisa dibikin rentang. Oke ya, makanya kalau pengen dibikin rentang, kita akan bikin kondisinya dari atas ke bawah. Oke ya, misalnya kayak tadi yang ini ya, HP sekarang adalah 9 apa? HP sekarang lebih dari segini gitu kan ya. Oke, kalau HP-nya sekarang pengen rentangnya harus pas ya berarti ya. Dari berapa berarti ini 60 ya, berarti kondisinya 60 sampai 99. Berarti ini kita bikinnya lebih besar dari 60. Oke, kalau pengen kurang dari 90 berarti kita bisa pakai kondisinya adalah dan. HP sekarang jadi pakai dan gitu ya. Oke, kurang dari sama dengan berapa tadi itu? 90. Berarti yang 91 sampai 99 nggak dihitung ya berarti ya. Nah, itu bisa di sini. Oke. Kondisinya gimana? Bisa pakai N jadinya. Kemarin kita sudah sempat belajar ya, pakai kondisi N ya gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah bisa, tapi kita harus nambahin N. Kalau cuman manfaatin range-nya secara langsung, jawabannya tidak bisa. Seperti itu ya. Jadi kita harus ngakalin, ibaratnya tuh gitu ya. Oke, terima kasih ya Anon yang sudah menanyakan ini dan jawabannya sudah terjawab seperti ini jadinya. Oke, kira-kira seperti itu ya Anon ya. Oke, saya mark as answered ya. Oke, Kak, kalau di dalam if bisa ada if nggak Kak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah bisa ada nested if begitu ya? Oke, misalnya kita pengen ganti HP kita ke 255. Misalnya sekarang nih saya cuma pengen bikin kondisi yang akan selalu jalan. If true nih misalnya nih ya. Oke ya, if true doang ya. Boolean kan, true kan. Berarti ini kondisinya akan selalu jalan ya. Console log
ini akan selalu jalan. Apakah si ini akan jalan atau enggak? Gitu ya pertanyaannya ya berarti ya. Ini kan if di dalam if ya. Berarti kan ini ya seperti ini ya. Di dalam if ada if lagi. Atau di dalam else if ada if lagi gitu. Bisa enggak ya? Kita coba jalanin. Ini HP-nya saya ganti jadi 255. Saya jalankan. Tuh. Wah nyawanya masih penuh nih yang pertama. Kemudian if true, console log ini akan selalu jalan. Tercetak. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka jawabannya adalah bisa. Oke? Oke ya. Kemudian kita akan lanjut dulu ya. Ini pertanyaan tampung dulu. Kita lanjut dulu ya yang selanjutnya. Biar materinya kita tidak terlalu pusing ya. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Yaitu, oke ini contohnya ya tadi ya. Yaitu yang switch. Oke ya. Nah, ini cara lain lagi nih, cara nulis if else if gitu ya. Satu lagi ada caranya adalah switch. Cara lain dalam penulisan kondisi yang berbeda dari if else. Kegunaannya sebenarnya sama aja untuk kondisional. Gitu ya. Oke. Dan harus dikasih tahu dulu bahwa switch itu nggak baik digunakan kalau cuma ada dua kondisi. Kalau kondisinya kalau nggak A ya B, berarti ya enaknya pakai if else. Jangan pakai switch. Gitu ya. Oke. Switch itu ini harus ngomongnya di depan dulu ya. Hati-hati dengan penulisan case. Nanti kita akan lihat maksudnya case itu apa. Dan jangan lupa untuk menggunakan kata-kata break untuk menghentikan slidingan kode yang ke bawah. Oke ya, di sini dikasih tahu duluan ya bahwa dalam menggunakan switch akan ada dua terminologi atau dua istilah yang akan kita gunakan, yaitu yang namanya adalah case dan yang satu lagi namanya adalah break. Oke, kita akan lihat itu maksudnya adalah apa. Oke ya, kita lihat notasi penulisannya. Oke, switch. Maka yang akan kita pertama-tama kita lakukan adalah ekspresi dari kondisinya. Oke, value apa yang pengen kita cek? Nilai apa yang pengen kita cek? Oke ya. Kemudian case 1, case kondisi yang pertama. Berarti kondisi pertamanya apa? Case kondisi kedua, nilainya apa ya? Di sini ngomongnya nilainya apa ya? Oke. Nah, kalau di sini kita nggak menggunakan apa-apa nih, cuma titik 2, terus langsung nulis case lagi, maka maksudnya adalah kode yang akan dieksekusi apabila kondisi 1 dan kondisi 2 itu benar. Oke. Kemudian dia ada kata-kata break-nya. Break itu artinya stop. Tolong di stop. Kalau enggak nanti dia akan sliding lagi ke bawah begitu. Case kondisi n pun dia akan cek lagi. Begitu ya. Jadi ingat nih, kalau nulis case kalau udah pasti udah pasti selesai, selanjutnya bawahnya akan ada break. Kemudian else-nya kan ada if else ya, if else. Else-nya itu kata-katanya di switch case namanya adalah default. Default itu adalah kode yang akan dieksekusi apabila semua kondisinya adalah salah. Oke, misalnya nih, kita pengen bikin lagi ya soal yang lain nih sekarang. Misalnya kita punya sistem rating. Oke ya, kita punya sistem rating. Cons, sistem rating. Misalnya pertama-tama adalah misalnya kita kasih 1 gitu. Misalnya ya, misal. Oke. Kemudian kita pengen melakukan pengecekan terhadap yang ini. Maka yang akan kita tulis adalah switch. Oke. Switch di sini yang akan kita tulis adalah si apa yang pengen kita cek. Yang pengen kita cek adalah si sistem ratingnya kan. Sistem rating. Jadi kita nggak pakai kondisi ya, bisa lebih dari berapa begitu ya. Enggak kayak gitu. Jadi di sini kondisinya bukan true false punya ya. Oke. Di dalam sini kita pakai kurung. Kemudian di sini kita akan tuliskan case-nya, kemungkinan yang bisa terjadinya satu persatu. Misalnya, saya pengen tulis kalau case-nya, sistem ratingnya nilainya adalah 1. Oke, saya ingin tuliskan bahwa ini tuh buruk banget gitu loh. Oke ya, konsolog, wah ratingnya jelek gitu. Ratingnya buruk sekali. Gitu ya. Jangan lupa, kalau sudah selesai, itu kita harus menggunakan kata-kata break.
break. Gitu ya. Oke. Kemudian kita ada case-nya misalnya 2 sampai 4. Wah, ratingnya lumayan nih gitu misalnya ya. Oke, kita pengen nulisnya kayak gitu ya. Maka gimana cara nulisnya kalau menggunakan case? Jadi kita nulis case 2. Satu-satu kita bikin kondisinya. Oke. Case 2, 3 dan 4 itu misalnya sama gitu ya. Berarti kita nulisnya case 2, case-nya adalah 3 dan case-nya adalah 4. Jadi ketika 2 atau 3 atau 4 terjadi, yang akan kita lakukan itu adalah kita tulis nih console log. Wah, asik. Ratingnya lumayan lah misalnya. Oke, jangan lupa kita gunakan kata-kata break lagi supaya bisa stop. Kemudian yang terakhir sisanya gitu. Misalnya case 5 lah, kita bikin case 5 lah. Case 5-nya kita tulis lagi console log. Wah, the best lah misalnya. The best lah misalnya. Oke? Jangan lupa kita break lagi. Dan yang terakhir ketika semuanya tidak ada, maka kita akan gunakan kata-kata default. Kok dibagger. Default. Oke? Default. Ini adalah kode yang akan dieksekusi atau dijalankan ketika semuanya salah. Sama aja kayak else. Gitu ya. Oke? Console log. Wah, misalnya tidak ada nilai segini nih. Gitu ya. Oke? Maka kalau kita jalankan kode ini sekarang. Oke? Kalau kita jalankan kode ini sekarang. Kira-kira hasilnya itu apa ya? Ayo, ada yang bisa bantu? Yang paling atas katanya. Oke ya, yang paling atas nih katanya. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Wah, ratingnya buruk sekali. Oke, tapi sekarang kita coba iseng. Kita bikin ratingnya adalah 4 sekarang. 3 deh yang di tengah-tengah nih, yang kosong nih katanya. Oke, kalau kita jalankan sekarang, hasilnya yang akan terjadi adalah yang mana nih? Yang inikah atau yang inikah atau yang ini dan ini? Begitu. Ya, yang pertama atau yang kedua nih gitu. Yang mana nih kira-kira? Boleh coba tulis? Oke, yang lumayan ya katanya ya. Oke, kita coba lihat sekarang. Wah asik ratingnya lumayan lah. Oke, tapi ternyata ketika kita di tengah jalan kita lagi ngoding pakai switch case atau kurang enaknya switch case nih ya gitu ya. Yang sering dilakukan sama kita-kita adalah kita lupa menuliskan break. Oke. Nah, sekarang ceritanya kalau case-nya adalah 4 nih, oke. Saya enggak break. Waduh, yang ini tadi ya. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi ya sekarang? Apakah yang muncul pasti yang ini? Atau yang ini dan ini? Atau gimana? Yang pertama dan kedua? Gitu ya. Yang buruk dan lumayan atau gimana? Atau cuman yang lumayan? 2 teratas dicetak. Berarti yang 2 teratas ini. Kita coba lihat ya. Apakah benar gitu ya? Yang buruk dan lumayan kecetak atau enggak? Enggak tuh. Wah, tergantung dari kasusnya ya, begitu ya katanya ya. Oke, tuh enggak tuh katanya. Oke, nah lo kok bisa gitu katanya. Ya memang ya, karena pada saat kita case-nya 4 kan yang ini yang terjadi. Begitu. Ya kan? Tapi gimana kalau misalnya kita nulisnya sekarang adalah yang ini kita lupa misalnya kita nulisnya di sini. Gimana ya? Kalau yang kayak gini ya. Karena ini kan kebetulan yang kita tes adalah yang ini kan. Sistem ratingnya 3 yang tertulis yang ini. Oke, kita coba lihat sekarang kalau misalnya 1 yang kita cek. Oke ya, kalau kita bikin dia jadi 1, apakah break-nya akan berjalan? Coba ya, kita lihat ya sekarang. Nah, malah pada saat 1 dicek konsol log, wah ratingnya buruk sekali. Dia sliding ke bawah. 2, 3, 4, konsol log yang ini dijalanin lagi jadinya. Baru break dia. Gitu. Oke, makanya hati-hati ya ketika kita lupa ngebreak. Gitu kan. Itu hati-hati.
Jadi yang dicek bukan ketika 4 gitu ya, tapi ketika 1. Thank you ya teman-teman ya. Wah, udah pada jago-jago nih berarti ini kalau udah tahu soal case-case begini ya. Oke, jadi jangan lupa ketika kita melakukan yang ini, kita jangan lupa menggunakan kata-kata break untuk memberhentikan. Kalau enggak, nanti akan sliding ke bawah. Yang ini jalan juga, baru ketemu break dia stop. Begitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi switch case itu cara kerjanya berbeda ya. Switch case itu cara kerjanya berbeda dari if else. Apakah ini berguna kalau kayak gitu harus ada break dan kawan-kawan? Itu tergantung cara orang menuliskannya. Oke, ada yang bilang bahwa switch case itu berguna, ada yang bilang bahwa switch case itu wah malah bikin masalah gitu katanya. Kembali lagi ke preferensi cara penulisan orang. JavaScript menyediakan, oke, tinggal kita mau pakainya gimana. Gitu ya ceritanya ya. Oke, ini adalah tentang if dan else dan switch case. Oke, kita kembali lagi ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya di sini tadi? Oke, Kak, bakal ada contoh kondisi menggunakan shorthand kah? Shorthand pelajari sendiri ya, kalau yang ini ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, tidak diajarkan di sini. Oke, karena kita back to basic-nya dulu. Oke, maaf Kak, apakah ada switch case di JavaScript? Tadi sudah dijawab, jawabannya adalah ada ya. Apakah if selalu membaca dari atas hingga akan aman digunakan jika ada if yang menyebabkan dua kondisi true? Contoh, if pertama lebih dari 100 dan if kedua lebih dari 80. Iya, betul. Jawabannya adalah seperti itu ya. Oke? Ya, kita akan coba contohin maksudnya deh kalau begitu. Ya, kita coba contohin ya. Yang ini 100 ya. Oke, kita kasihnya 101. If HP sekarang lebih besar dari 100. Nah, satu lagi apa? If yang kedua, else if HP sekarang lebih dari 80. Kita coba ya, console log. Kita cuma nulis A gitu ya, maaf ya biar cepet ya. Console log kita tulis B gitu. Kita misalnya nggak ada else-nya gitu ya. Misalnya kita cuma mau spesifik nih. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dijalanin gitu ya. Oke, maka apakah sekarang yang akan terjadi akan nulisnya console log A dan B atau yang tertulis hanyalah A atau yang tertulis hanyalah B? Kita coba ya sekarang ya. Door, hanya A aja. Oke, jadi ketika dia ketemu, jebret dia langsung keluar tuk dari kondisinya. Jadi else if-nya enggak dicek lagi. Begitu ya, teman-teman ya. Semoga Anonymous jadi lebih mengerti ya maksudnya. Oke? Mark as answer. Kak, apakah di dalam if bisa dikasihkan switch case? Bisa jawabannya. Oke, jadi bisa digabung-gabung. Oke? Kalau switch case enggak pakai break sama sekali, apa yang akan terjadi? Oke, baik. Kita cobain lagi ya. Kalau gitu ya, mumpung switch case-nya masih ada, di sini break-nya hilang semua. Oke? Terus di sini saya nulis ratingnya 1 nih, gitu ya. Not index.js. Maka yang akan terjadi adalah, oke, kita bisa tebak ya sebenarnya yang akan terjadi adalah door, semua ratingnya keluar. Ratingnya buruk keluar 1, tapi karena dia nggak sliding keluar, dia jalanin 2, 3, 4, dia jalanin ini, oke. Kemudian dia jalanin lagi, kemudian dia jalanin yang defaultnya juga. Karena nggak di sliding sama dia. Semuanya kecetak. Karena memang sistem switch case seperti itu ya. Oke. Makanya amannya sih sebenarnya if else cukup begitu kan. Cuman switch case itu kadang-kadang ada kondisi enaknya buat kita tulis. Jadi kembali lagi ke preferensi orang masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Saya ngomong gitu aja ya. Oke. Jadi jawabannya bisa ya. Dan yang ini juga udah dicoba ya. Sliding semua ke bawah. Oke. Kak, saya sering melihat kode JavaScript di mana if hanya berisi satu variabel tanpa operator. Oke, ini nanti kita akan masuk. Itu maksudnya apa? Ya, oke. Yang ini tahan dulu ya. Kalau gitu kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, kalau udah ada yang nanya itu berarti kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kita ngomongin tentang truthy dan falsy. Oke. Truthy adalah sebuah nilai yang akan dianggap benar
apabila dikomparasikan dalam pernyataan secara Boolean. Boolean itu true false ya berarti ya. Oke, falsy berarti kebalikannya truthy. Nilainya itu akan dianggap salah bila dikomparasikan dalam pernyataan Boolean. Oke, kita akan coba lihat maksudnya apa sih. Nih ya, ada tabelnya ya. If true, maka dia kan kondisinya adalah true. Gitu kan. If false, maka kita kondisinya adalah false. Masih aman ya. If misalnya angka 100, maka dia akan dianggap sebagai true. If angkanya adalah 0, maka dia akan dianggap sebagai false. Kita punya contoh ya, jadinya ya. Oke, kita cek di sini. Kita bikin aja kondisinya, if dan else. Oke ya, if console log, oke, true, else-nya adalah console log false. Kita cek, kita masukin angka 100 doang. Maka yang akan muncul di sini adalah yang true. Berarti dia dianggap sebagai suatu value yang true. Truthy. Kalau kita pakainya 0, maka yang akan muncul adalah false. Berarti 0 ini akan dianggap secara Boolean value adalah false. Oke, kalau nilainya minus gimana Kak? Oh, kita coba ya, minus 1. Kita cek, maka dia adalah jeng-jeng true. Welcome ya. Selamat datang di keanehan JavaScript. Oke, nilai truthy dan falsy. Hati-hati. Oke, kemudian if string. Oke, selama ada isi stringnya. Oke, berarti ini ada isi loh. Gitu ya. Maka dia akan dianggap sebagai true. Oke, tapi kalau stringnya kosong, cuman string kosong seperti ini, oke, maka dia akan menjadi false. Truthy, falsy value. Oke. Kemudian objek nih. Objek. Selama objek katanya. Const sebuah objek adalah objek kosong. Maka kalau sekarang sebuah objek kita masukin, ini akan menjadi true. Oke. Tapi apabila dia undefined, maka dia akan menjadi false. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. True value dan false value. Istilahnya truthy, falsy. Oke, ada yang nanya, kalau null Kak? Nah, pertanyaan bagus. Kita coba aja ya. Null adalah falsy. Ini ada tulisannya sih di sini sih. Aduh, sabar ya. Udah langsung nanya nih. Kalau null itu adalah falsy. Kalau array, kalau array berarti ya, array kita coba lihat dia adalah true. Oke, array itu adalah true. Kemudian functions, wah ini functions nanti ya, nanti akan dipelajarin. Jadi kita nggak ngomongin dulu. Dan yang terakhir falsy-nya adalah si none, not a number. Jadi kita bikin NaN gitu ya. If none adalah false. Tapi tadi number adalah true. Jadi hati-hati ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Truthy and falsy value. Kalau array tapi isinya 0 katanya. Oke, seperti ini ya. Array tapi isinya angka 0. Selama dia array, dia akan menjadi true. Oke, selamat datang di indahnya JavaScript. Truthy and falsy value. Oke. Lalu kalau sekarang tadi ada yang nanya. Oke ya. Kak, kalau misalnya tadi ada yang pakai, misalnya string nih. String ini sebuah objek gitu ya. Maka dia akan menjadi false. Oke. Tapi kalau kita tambahkan negasi, berarti negasi dari false. Ini kan akan menghasilkan false value kan, falsy kan. Oke. Berarti kalau negasi falsy adalah jadi negasinya false akan menjadi true. Gitu. Jadi bagi yang tadi nanya ya. Jadi saya kembali ke pertanyaan ini lagi ya. If not var value, nah gitu kan. If not sebuah objek. Berarti jangan mencari nih. Kalau dia false,
maka dia akan menjadi true. Jadi ketika dia isinya kosong, maka ini akan dijalankan. Maksudnya tuh gitu ya. Oke, maksud dari pertanyaan yang ini. Oke, semoga terjawab ya Anon ya di sini. Jadi tergantung dari falsy dan truthy. Ini kebetulan masuk. Jadi tadi saya masuk ke sini dulu baru bisa ngejawab yang ini ya. Sorry ya, ditahan sebentar. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini kan kalau kita booleankan akan menjadi false, string kosong. Dinegasikan, berarti dia akan menjadi true. Berarti if not ini, berarti dia akan maksudnya adalah mungkin ketika dia datanya adalah kosong, maka saya akan jalankan perintah yang ada di sini. Gitu. Oke ya, semoga terjawab ya yang tadi nanya. Saya mark as answer. Pakai switch bisa pakai and atau or dalam satu case. Nah, ini juga pertanyaan bagus. Tapi sebenarnya saya akan langsung jawab aja ya. Kalau pakai switch, pakai and atau or, maka jawabannya enakan pakai if else daripada pakai switch. Begitu ya, kembali lagi ya kondisinya seperti itu ya. Switch case itu biasanya untuk output yang spesifik. Jadi kalau pakai true pakai conditional true false-nya lagi enak pakai if else. Gitu. Ya. Kak, apa switch case pilihannya harus bernilai integer? Enggak juga. Kalau mau string juga boleh. Ya. Kalau bisa sih switch case itu hanya untuk primitive value. Kalau boleh. Ya, sekali lagi kata-katanya seperti ya. Switch case biasanya enaknya primitive value, begitu ya. Oke. Gimana kalau switch case kondisi string? Nah, itu juga tadi udah dijawab ya barusan ya, bahwa jawabannya adalah bisa. Switch case itu bisa kondisinya string. Oke, apakah switch bisa pakai operator perbandingan? Jawabannya kayak yang tadi ya. Kalau pakai operator perbandingan, sebaiknya sih gunakan if else. Gitu. Kalau try catch sama nggak ya? Nah, ini beda lagi ya. Akan ada materi khusus sih tidak ada. Itu kan nanti harus dipelajari sendiri ya kalau try catch ya. Tapi nanti kita akan masuk di bagian nantilah materinya akan ada khusus untuk di sini nanti harus menggunakan try catch. Jadi nanti akan dijelaskan. Tahan dulu ya kalau yang ini. Oke, apakah switch case juga bisa nested? Nah, ini kalau enaknya dicoba sendiri aja nanti. Oke? Ini juga sama ya, lebih kecil lebih besar itu komparator ya. Enak pakai if else kalau udah pakai switch case kalau ada komparator begitu ya. Oke. Kak, best practice buat if else yang bersarang tuh bagaimana? Apakah menuliskan if else bersarang sampai banyak itu tidak apa-apa? Jawabannya kembali ke cara coding masing-masing dan kondisinya apakah bisa dengan menggunakan, nanti kita akan pelajarin gimana caranya mengurangi ini dengan menggunakan iterasi. Tapi apabila seandainya tidak bisa menggunakan iterasi, maka kembali lagi ke if else naif seperti itu. Ya. Jadi yang dianggap false hanya 0 ya, Kak. Untuk angka yes, seperti itu. Oke. Kalau string kosong ini kan false. Kalau ada spasi, wah kita coba aja ya kalau gitu ya. Kalau ada spasi, maka dia akan menjadi true atau false. Jreng, true. Selamat datang di keindahan JavaScript. Begitu ya. Oke. Sangat indah. Iya, selamat datang di keindahan JavaScript. Memang seperti itu. Ya. Oke. Jadi memang seperti itu ya, truthy falsy itu memang cukup indah ya. Oke. Masih ingat kan? Masih ingat kan yang kemarin kita omongin itu kan? Apa? Ketika kita console log type of 1 gitu ya dengan console log type of NaN. Gitu kan? Kalau misalnya kita tulis apakah type of 1 sama dengan type of none, maka jawabannya adalah true atau false. Ayo. Kira-kira nih kalau kayak gini nih yang akan muncul true atau false? True. True. Tuh. Console log type of 1 adalah number. Tipe data dari 1 adalah 1. Tipe data dari none adalah number. Sama nih. Berarti kalau kayak gitu saya pakai komparatornya 3 deh misalnya deh. Type of 1 sama dengan type of none, maka dia akan menjadi true yang dimunculin. Selamat datang di keindahan JavaScript. Begitu ya, karena not a number, type of-nya adalah number.
Begitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau nanya, Kak, itu kalau misalnya pakainya infinity gimana? Nah, itu dicoba sendiri ya, kalau ada yang mau nyoba yang itu. Oke, kira-kira seperti itu ya di sini ya teman-teman ya. Semoga terjawab untuk truthy dan falsy. Oke, memang seperti itu ya. Jadi ini terjawab ya. Kalau string kosong adalah false, kalau ada spasi dianggap sudah ada karakternya, maka dia dianggap menjadi true. Kondisi truthy dan falsy hanya terbatas yang ditampilkan di slide aja ya Kak, atau masih ada lagi? Masih banyak ya. Tapi kalau dibahas satu-satu nanti waktunya nggak cukup ya. Oke, masih ada math.infinity dan math.minus-infinity, nilai tanpa batas. Ya, jadi nilai tanpa batas dari matematikanya itu ada plus infinity dan minus infinity. Wah, itu juga beda true false-nya begitu. Oke? Nah, itu saya mark as answered ya. Oke, apa ada kondisi khusus pakai negasi? Itu semuanya tergantung dari cara coding masing-masing sih. Gitu ya. Misalnya nih, misalnya saya pengen bikin if terjadi error gitu kan. Misalnya ya, ini cuman secara ini doang ya, secara apa namanya? Secara ini aja ya, secara logik ya. Jadi saya tidak tuliskan kode fullnya. Misalnya if terjadi error gitu kan, maka akan keluar dari program misalnya. Misalnya seperti itu ya, caranya kasar nih. Biasanya enggak kan, maka biasanya kan akan menampilkan error. Maka kalau kayak gini berarti kan kalau terjadi error itu kan berarti kan dia falsy. Berarti kalau supaya terjadi kita harus negasi. Gitu. Ya. Nangkep ya, kalau error kan biasanya falsy. Supaya bisa terjadi, berarti supaya ini bisa jadi true, berarti kita harus negasiin. Gitu ceritanya. Oke, ada kondisi khusus pakai negasi nggak? Nggak ada ya, tapi umumnya dipakainya segini ini untuk men-trigger error. Tapi nanti kalau kodenya udah kompleks ya, kalau yang ini kan kita belum ada nih kode kompleks yang harus menampilkan error. Begitu. Jadi saya centang dulu ya, terjawab ya. Kalau pakai switch case-nya 10, 20, 30, misal value-nya 15 bisa masuk ke case nggak? Wah, itu. Kalau pengen pakai range, kalau switch case itu tidak bisa. Ya, kalau kayak gitu solusinya tulisnya satu-satu, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Begitu. Nulisnya satu-satu sampai tangannya pegel. Memang kayak gitu ya, karena di JavaScript tidak mengenal range, jarak dari switch case-nya. Oke? Ini apa lagi? 1 tambah 1 sama dengan 2 dibagi 11, Mas. Waduh, ada aja yang mau nyoba begini ya. Aduh, aduh, aduh. Konsol log 1 tambah 1. Oke, terus dibagi 11 gitu ya katanya ya. Aduh. Tuh konsol lognya tuh. 1,0909909 gitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah terjawab ya semuanya ya. Lebih efisien pakai switch case atau ternary? Wah, ini lagi satu udah nanya ternary. Sabar ya, kalau nanya ternary ya. Aduh, ternary itu nggak beda jauh dari if else. Udah saya jawabnya begitu aja. Oke, kira-kira seperti itu. Saya mark as answer dulu ya. Kalau gitu, apakah ternary itu silahkan dicari sendiri dulu ya, karena tidak diajarkan di sini. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kalau gitu ya, maaf. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang cukup penting untuk kita karena kita akan sering pakai ini, yaitu iterasi dan perulangan. Oke, iterasi sama perulangan sebenarnya sama gitu katanya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya kita punya ARR. Misalnya ARR indeks 0 itu ini, indeks 2 itu cuma, indeks 0 itu ini, indeks 1 cuma, indeks 2 tulisan, indeks 3 aja. Misalnya kita pengen cetak ini semua. Maka dengan cara yang sudah kita ketahui sampai dengan detik ini, yang akan kita bisa lakukan adalah console log ARR indeks ke 0, console log ARR indeks 1, indeks 2, indeks 3. Atau console log ARR indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Begitu ya. Oke. Tapi sebenarnya di dalam JavaScript dan di dalam bahasa-bahasa lain itu ada cara untuk mempermudahnya. Gitu ya. Oke. Ini kan enak kalau cuma 4 nih yang kita tulis.
Bayangin deh kalau misalnya array-nya itu ada 100 indeksnya dan kita diminta untuk mencetak ke 100-100-nya. Kalau kita nggak tahu yang namanya perulangan, maka kita akan cetak semanual dari 0 sampai 99. Dan alhasil tangan kita itu bakal jadi keriting buat nulisinnya. Oke? Benar ya? Nah, maka dari itu kita harus menggunakan sesuatu yang namanya adalah perulangan. Oke, perulangan itu memberikan cara cepat dan mudah untuk melakukan sesuatu yang polanya itu berulang-ulang. Oke, iterasi dan perulangan di dalam JavaScript itu caranya itu ada dua. Oke ya, for, while, sebenarnya ada satu lagi do while, tapi kita nggak contohin lah ya, for dan while, dan jangan lupa selalu harus ada break. Oke. Dan satu lagi, selalu berhati-hati dalam menuliskan perulangan agar tidak terjadi infinite loop atau perulangan tanpa batas. Oke ya. Nih, harus hati-hati nih. Infinite loop ini musuh bebuyutan kita. Oke ya. Perulangan yang pertama yang akan kita pelajarin adalah notasi for. Oke. Cara penulisan perulangan yang paling umum sekali dilakukan. Oke, dia akan berulang terus sampai kondisi yang diberikan menjadi false. Oke, sampai terjadilah pokoknya lah ya isinya. For, cara penulisannya adalah for dalam kurung, ekspresi awalnya apa, titik koma, kondisinya apa, titik koma, loopingannya, iterasinya bagaimana. Kemudian kode yang akan kita eksekusi. Kita ambil contoh yang tadi ya. Oke. Kita punya cons, sebuah array adalah ini hanyalah tulisan saja. Oke. Sekarang kita pengen melakukan looping-nya dengan menggunakan for. Oke. Maka sekarang kita harus tahu for. S-vir. For. Oke. Yang pertama-tama tadi adalah apa? Saya tulis dulu ya di sini ya, saya copy paste. Ekspresi awalnya. Oke. Jadi sekarang kita harus punya sebuah penanda bahwa sekarang kita lagi ada di indeks yang keberapa. Oke ya. Maka kita akan bikin sebuah variabel ekspresinya. Let indeks awalnya, indeks sekarang itu awalnya pasti dari berapa? Kita pengen nulis dari ini hanyalah tulisan saja. Berarti indeks pertamanya selalu mulai dari 0. Jadi kita tulis 0. Titik koma, ekspresi kondisinya. Kondisi apa untuk membuat dia stop? Stopnya adalah dia kurang dari si indeks sekarang ini harus kurang dari panjangnya array ini dikurangi 1. Betul ya? Atau misalnya kita pakai yang statik dulu deh. Kita tahu jumlahnya ada 0, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa nulis indeks sekarang itu kurang dari berapa? Kurang dari 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian loopingnya. Sekarang kita ada di 0. Berarti setelah itu yang kita pengen looping harus jadi 1. Setelah itu harus jadi 2. Setelah itu harus jadi 3. Berarti kan plus 1, plus 1, plus 1 ya. Berarti kita bisa tuliskan adalah iterasinya adalah indeks sekarangnya akan kita tambahkan 1. Atau kita pakai plus plus. Begitu kira-kira. Oke. Kemudian aksi yang akan dilakukannya. Aksi yang dilakukannya adalah apa? Adalah console log. Kita pengen mencetak si sebuah array berdasarkan indeks sekarangnya. Oke, iterasi ini kita bisa ngomong sebagai penambahnya ya, karena kita plus plus increment atau minus minus decrement. Oke ya, bisa plus plus increment atau minus minus decrement. Decrement, gitu ya. Oke, kita coba lihat sekarang. Not index.js.
ini hanyalah tulisan saja. Oke, tapi kalau misalnya saya nambahin satu lagi nih, tambah satu. Oke, sekarang dia tetap ini hanyalah tulisan saja. Jadi ternyata tidak sedinamis yang kita kira. Wah, kok kayak gitu? Hal ini terjadi karena indeksnya kita yang sekarang kondisinya itu kita tuliskan secara statis. Berarti sekarang kita harus tahu panjang sebuah array adalah menggunakan apa, ada yang tahu supaya bisa ngitung panjang array? Nah, itu ya. Sebuah array kita ambil length-nya. Berarti kalau kayak gitu yang kita tuliskan di sini bukan kurang dari 4, tapi adalah kurang dari panjang sebuah array. Wah, dia jadi ke bawah ya, karena kepanjangan tadi nulisnya. Oke? Jadi sekarang kita bisa lihat, kalau kita jalankan, ini hanyalah tulisan saja tambah 1. Mau saya sekarang tambah 2, ataupun tambah 3, gitu ya. Wah, dia jadi ke bawah juga kepanjangan soalnya. Oke, dia akan ngikutin sekarang. Wah, jadi sudah menjadi dinamis kodenya kita. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk notasi penulisan for. Ini juga bisa dibalik ya, kalau mau ya dari paling belakang ke paling depan, bisa nggak? Bisa. Tapi gunakan logika sendiri ya. Gimana ya caranya kalau kayak gitu? Nah, oke. Kira-kira seperti itu ya. Tidak dicontohin di sini ya. Jadi jangan nanya ya, Kak, contohin dong. Tidak ya, tidak dicontohkan kalau yang gitu. Oke? Itu adalah pertama, cara menggunakan for. Oke, kita coba lihat lagi apakah ada Slido. Kak, cobain infinite loops. Please jangan, nanti komputer saya yang rusak ya. Tolong jangan ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Wah, ini maaf ya, tidak ya, Papa Zola, maaf ya, Papa Zola, saya tidak contohkan untuk infinite loop. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kita lanjut, kita masuk ke perulangan. Ini tadi ya, contoh tulisnya kayak gini kira-kira, kita bisa coba. Oke, dan yang ini ada perulangan while. Oke, kita udah ngomongin tadi for. Kita akan ngomongin yang namanya adalah while. While ini adalah katanya cara penulisan perulangan yang cukup umum juga untuk digunakan. Jadi ada for, ada while. Oke. Kalau yang ini kan sampai dengan kondisinya adalah terjadi. Gitu ya. Oke. Kalau yang ini selama kondisinya masih true, dia akan menjalankan itu. Oke ya. Jadi kebalik ya kalau yang ini. Kita kasih kondisinya, ini selalu false, 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 false. Ketika dia true, dia akan exit. Kalau while, kondisinya, oke, selama dia masih true, while masih true kondisinya, dia akan jalanin itu terus. Jadi kebalik ya. Oke. Jadi kayak harus putar otak dikit gitu loh. Kalau for itu sampai dengan kondisinya adalah false, baru dia stop. Kalau yang ini, selama kondisinya masih true, dia akan jalankan. Tuh kebalikannya ya, antara for dengan while. Oke, notasinya, cara nulis while itu gimana? Cara nulis while itu adalah seperti ini. While dalam kurung kondisi. Kemudian kita akan masuk ke kode yang akan dieksekusinya itu seperti apa jadinya. Oke, contoh nih, contoh ya. Oke, contoh. Jadi sekarang kita punya nih yang ini nih ya, sebuah array-nya, kita juga sudah punya panjang sebuah array-nya. Sekarang saya pengen tulisin ini dengan caranya si while. Gimana caranya? Berarti kita harus menuliskan bahwa gimana ya? Berarti yang ini kita harus punya sebuah angka pegangannya kita berarti sekarang di sini ya. Oke, let misalnya indeks ya, indeks sekarang awalnya adalah 0. Jadi sekarang saya bikin variabel satu lagi nih ya untuk menggunakan si while ini. Jadi di sini saya nulis while selama indeks sekarang masih kurang dari panjang sebuah array, oke, maka kita akan console log nih misalnya arr yang indeks
ARR-nya apa ya tadi namanya? Sebuah array. Maaf. Sebuah array yang indeks sekarang. Kemudian jangan lupa supaya bisa supaya tidak terjadi infinite loop begitu ya. Kalau ini kita jalani kan infinite loop nih. Tuh. Oke ya. Ini terus gitu kan. Karena dia ada di sini terus kan. Ini ya infinite loop ya, jalan terus nih. Oke, cara stopnya harus pakai Ctrl C. Itu ya, jebakan accepted ya, Ctrl C. Jadi cara untuk nyetopnya. Oke. Jadi kalau terjadi infinite loop jangan takut, Ctrl C. Oke. Jadi nanti dia stop secara otomatis. Lalu sekarang gimana caranya supaya ini tidak terjadi infinite loop? Begitu kan? Berarti sekarang kan si indeks ini kita harus nambahin supaya nanti dia bisa bertambah terus kan. Berarti caranya adalah dengan menggunakan supaya tidak terjadi infinite loop. Oke, maka sekarang kita harus nambahin si indeks sekarang. Oke ya, kita pakainya cara yang paling bagus deh. Indeks sekarang plus sama dengan 1. Ini sama aja artinya dengan kata-katanya adalah indeks sekarang sama dengan indeks sekarang plus 1. Disingkat jadi plus sama dengan 1. Ini ya. Oke, atau katanya ada yang ngomong indeks sekarang di plus increment katanya. Apakah bisa? Kita coba lihat dulu yang ini ya. Jalan enggak ya kayak gini. Dor. Ini hanyalah tulisan saja. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Kira-kira seperti itu. Maaf sebentar saya minum dulu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Cara untuk menuliskan while. Tadi ada yang nanya, Kak, ini kalau ini jalan enggak gitu ya. Kita coba yang ini apakah jalan? Jalan aja. Apakah kalau pakai indeks sekarang di plus jalan? Jalan aja. Jadi tiga-tiganya sama ya, oke? Tapi ada yang nanya, Kak, kalau sama dengan plus katanya. Oke. Kita coba ya sama dengan plus. Kalau kayak gini bisa nggak? Tuh, hanyalah aja jadinya. Karena indeks sekarang sama dengan plus 1 kan. Jadi 1 sebenarnya. Oke, jadi sama dengan plus itu nggak ada ya. Adanya plus sama dengan. Oke, saya langsung jawab aja ya yang di sini yang nanya ya, Kak Novian ya. Oke. Tuh, jadi seperti itu. Oke ya, jadi kira-kira seperti ini ya untuk while ya. Kak, kalau misalnya pengen dikurang tuh gimana jadinya gitu katanya. Ada juga yang ngomong kayak gitu kan, Kak kalau pengen bisa dikurang gimana jadinya. Ada yang punya ide? Sekarang saya pengen dari paling belakang ke paling depan. Caranya gimana ya kalau kayak gitu? Oke, apakah dengan min-min bisa menyelesaikan semua? Jadi saya indeks sekarangnya saya minus-minus gitu katanya. Kalau jadinya kayak gini, yang ada undefined semua. Nah, gitu ya. Berarti sekarang kondisinya harus dibalik katanya. Berarti indeks sekarangnya adalah sebuah array dot length katanya. Oke, habis itu berarti while indeks sekarang masih lebih besar dari 0, misalnya gitu. Oke, kita coba ya kalau gitu ya. Kemudian indeks sekarangnya kita min. Dor, ada undefined dia. Dan terakhir hanya sampai hanyalah. Wah, berarti logik kita salah nih. Kenapa? Karena length itu kan berarti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jadi 7. Sedangkan indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita harus kurangi 1. Berarti sebuah array.length harus dikurangi 1. Karena kita pengen ngambil dari yang indeks ke-6 sampai indeks ke-0. Indeks sekarang lalu ini dijalanin. Berarti udah beres nih. Undefined-nya udah nggak ada.
Tapi terakhir hanya sampai hanyalah. Enggak sampai ini. Kenapa? Karena while index sekarang lebih besar dari 0. Kita maunya 0 juga include. Jadi solusinya pakai sama dengan. Terima kasih teman-teman yang ada di chat ya. Jadi pakai sama dengan. While indeks sekarang lebih besar sama dengan 0. Sehingga yang terjadi adalah tambah 3, tambah 2, tambah 1 saja tulisan hanyalah ini. Tuh, seperti itu jadinya. Oke ya, kira-kira seperti itu ya cara untuk ngebalikinnya. Oke, saya baca dulu di Q&A. Waduh, kenapa do while tidak di cover Kak? Oke, ini personal sih ya sebenarnya karena dirasa bahwa do while itu sudah jarang sekali digunakan. Saya tidak menemukan edge case di mana wajib menggunakan do while. Jadi di secara materi tidak saya masukkan di sini. Begitu ya, ini pendapat pribadi ya. Jadi mohon maaf apabila do while tidak di cover kemudian ada yang protes ya. Oke, terjawab di sini ya. Oke, Kak, apakah JS bisa mencetak secara horizontal perulangan for? Ini saya kurang nangkep sih maksudnya sih. Ini apa ya? Boleh tolong dijelaskan lagi gitu ya, mungkin di chat gitu atau gimana. Oke, apa yang harus kita lakukan jika terjadi infinite loop? Tadi ya, Ctrl C. Matiin aplikasinya, intinya sih seperti itu. Oke, karena komputer itu coding itu sebenarnya itu cukup maaf dalam tanda kutip bodoh begitu. Kenapa? Karena komputer itu tidak mengerti kalau infinite loop berarti harus di break nih. Dia nggak tahu. Dia taunya Anda membuat kode infinite loop, ya udah saya jalankan. Begitu. Oke ya, kira-kira seperti itu. Kak, kapan waktu yang tepat atau best practice menggunakan while atau for? Ini akan saya jawab ya, secara pengalaman pribadi, jawabannya adalah preferensi. Jawabannya adalah tergantung dari kantornya si itu atau seniornya si itu lebih suka pakai while atau pakai for dari code testernya si itu. Oke ya. Jawabannya sih seperti itu. Kalau ditanya kapannya. Oke, saya mohon maaf ya kalau ini sebenarnya sama aja begitu. Jadi tergantung dari preferensi. Jawabannya adalah itu. Diberikan opsi, preferensinya yang mana. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, sama-sama baiknya. Begitu. Infinite loop untuk refresh halaman, misal untuk antrian sebuah pelayanan. Boleh nggak Kak atau tidak direkomendasikan? Wah ini ngomongnya udah sampai ke UI ya. Waduh, 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 waduh. Infinite loop untuk refresh halaman. Sebagaimanapun juga infinite loop itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau terjadi infinite loop untuk refresh halaman berarti sudah ada yang salah. Berarti harus ada solusi lainnya atau logic lainnya yang dimanfaatkan. Oke? Saya jawabnya gitu aja ya, infinite loop-nya terlepas dari apapun yang ingin digunakan. Begitu. Oke, Kak, apabila while hanya berisi kondisi true, false tanpa operator pembanding, apakah bisa? Bisa, while true, while false gitu. Kalau while false berarti langsung stop, kalau while true berarti akan jalan terus. Nanti kita akan lihat kondisinya harus gimana kalau kayak gitu. Kak, kalau mau ditampilkan indeks yang genap saja bagaimana, Kak? Oke, pertanyaannya bagus. Ya berarti kita tinggal menggunakan decrement-nya di minus-minusin aja di situ ya. Oke? Kita pakainya kayak gitu. Kak, kalau increment-nya lebih dari +1 gimana ya, Kak? Ya ini tadi. Ini kan +1. Kalau saya +2 jadinya gimana? Jadi +2 dong. Kalau +3 jadi gimana? Jadi +3 dong. Kayak gitu. Minus juga sama ya. Berarti tinggal pakai minus sama dengan 1, minus sama dengan 2, minus sama dengan 3. Tergantung kebutuhan. Oke? Kak, apakah bisa mencetak secara horizontal pada perulangan for? Oke, baik. Maksudnya di konsol log-nya ya. Kalau konsol log itu akan selalu ke bawah. Karena setiap kali satu kali konsol log, dia akan ke bawah. Namanya juga konsol log. Satu kali konsol log akan menjadi ke bawah. Kalau pengennya ke kanan, berarti ya konsol log-nya pakai koma, 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 koma. Atau kalau array-nya berarti jadi string satuan, terus di-join. Begitu ya. Oke, kira-kira solusinya begitu ya. Tidak dicontohkan di sini ya, ayo. Karena itu nanti ada hubungannya sama challenge. Pintar nih, bisa menebak nih. Waduh, kira-kira apa yang diinginkan gitu ya. Maaf ya, tidak dijawab ya yang ini. Oke, ini gunakan logik jawabannya sih sebenarnya. Oke ya, jadi kita lanjut ya kalau begitu ke materinya kita. Materi kita sekarang satu lagi adalah tentang perulangan dengan break. Oke, baik perulangan for maupun while itu bisa loh kalau kita pengen dihentiin di tengah-tengah. Ya, bisa menggunakan sesuatu yang bernama break
maupun sesuatu yang namanya continue. Tapi sekali lagi yang dicontohkan di sini adalah hanya dengan menggunakan break saja. Oke, cara menghentikan perulangan dengan menuliskan break-nya saja. Oke, kita sekarang punya edge case. Misalnya kita punya kasus, nah balik lagi ya ke sini ya. Misalnya sekarang kita ingin jumlahin angka dari 1 sampai dengan 10. Kita misalnya sampai 100 deh, misalnya deh. Let kita punya total pertamanya, total. Jadi sekarang kita punya angka total nih. Angka totalnya pastinya pertama-tamanya adalah 0. Kemudian kita juga punya angka dari 1 sampai 100 kan. Berarti angka awalnya adalah angkanya adalah 1. Oke ya. Sekarang kita pengen bikin 1 sampai 100. Kita pakai while nih. Terus tadi ada yang nanya ya, Kak, kalau misalnya while cuman true atau false aja bisa nggak? Makanya sekarang kita akan coba contohin di sini. While true. Wah, kalau while true berarti dia true terus kan? Dia nggak bakal pernah false loh ini loh. Berarti kalau secara coding kita tulis apapun di sini, ini akan menjadi infinite loop. Oke, dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, oke, kode ini akan menjadi infinite loop. Oke ya. Wah, bahaya nih berarti nih. Kita akan coba lihat ya. Oke. Misalnya nih sekarang kita cuma pengen nambahin total sama angka. Nambahin ya, nambahin total sama angka. Berarti caranya gimana? Kita pakai total plus sama dengan si angka. Ya kan? 0 plus 1, nanti 2, 3 gitu kan ya. Oke? Kemudian kita ngapain? Kita pengen majuin angkanya. Kita pengen majuin angkanya. Berarti kita bisa pakai angka plus plus. Oke, bisa dong ya kayak gitu ya, angka plus plus. Atau kalau misalnya nggak pede, angka plus sama dengan 1 gitu misalnya. Oke, kemudian nih, misalnya nih, oke, karena kita tahu misalnya angka terakhir deh, kita bikin angka terakhir adalah 100. Maka sekarang kita bikin kondisi nih di sini. Jadi bagi yang nanya tadi ya, Kak, di dalam if boleh ada if, di dalam while boleh ada if, dan kawan-kawan gabung-gabungan, jawabannya bisa. Di sini di dalam looping kita bisa bikin kondisi. Oke ya, misalnya kita bikin jika angka sudah lebih dari 100, stop. Misalnya kita pengennya gitu. Gimana tuh caranya? If, dalam kurung. Oke ya, angka lebih besar dari angka terakhir. Ya kan? Angkanya 1, terakhirnya 100 kan. Misalnya kita udah lebih dari 100, maka kita harus stop. Tadi stop pakainya apa? Stop gitu. Pakai apa tadi namanya? Pakai break. Titik koma. Maka sekarang ketika ini udah selesai, berarti kayaknya bisa terjadi suatu kondisi stop gitu ya. Maka kita pengen cetak hasilnya. Cetak hasilnya. Berarti kita console log total. Kira-kira bisa nggak ya muncul sampai di sini? Ataukah dia akan stop di sini terus? Gitu ya. Kita coba lihat ya. Apakah bisa? Oke. Kita tulis deh misalnya hasil penjumlahannya dari 1 sampai dengan 100 adalah total. Misalnya kayak gitu ya. Kita cek. Apakah benar seperti ini? Dor adalah 50-50. Jadi 1 sampai 100 kalau ditambahin itu 50-50. Gitu kan? Benar nggak tuh? Ada yang bisa cobain nggak? 0,5 dikali 101 gitu kan ya. Berarti ya. Enggak ya. Setengah ditambah 150 berarti ya. 50 dikali 101. Iya benar, 50-50. Ya, bagi yang nggak tahu ini deret matematika ya. Deret apa namanya? Saya lupa namanya ya. Mohon maaf ya. Pokoknya itu deret lah gitu. Setengah dikali 100 di dalam kurung ya kan 100 plus 1. Iya benar. 50 kali 101, 50-50. Begitu ceritanya. Ya, jadi ada matematika juga ya di dalam ngoding ya, nggak bisa lepas ya kita ya. Dikit-dikit akan selalu ada lah, begitu. Untuk matematikanya. Oke, kira-kira sih seperti itu ya. Kalau untuk break gitu ya. Jadi apakah kita sekalian ya materinya while di dalam while bisa ada kondisi? Bisa.
For di dalam for bisa ada if, bisa. Kalau pengen stop di tengah-tengah jalan bisa pakai break, bisa. Ya gitu. Apakah di dalam for bisa ada for lagi? Bisa. Gitu ya. Apakah di dalam for bisa dikondisikan dengan while? Bisa. Jadi kombinasinya bisa banyak sekali. Atau bisa juga di dalam ada for lagi, bisa nggak? Bisa. Wah, kondisinya banyak sekali, nggak ada habis-habisnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak ada habis-habisnya itu. Kondisi kombinasinya seperti itu di dalam uh, ini semuanya. Looping and conditional. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Saya lihat lagi ke Slido. Kak, apabila while hanya berisi ini ya, tadi jawabannya sudah terjawab ya. Jadi jawabannya bisa ya. Oke, truthy ya. Kalau falsy langsung stop kan berarti kan. Oke. Kak, bedanya break, return sama return false itu apakah? Ini akan saya jawab nanti ketika kita sudah belajar functions ya. Kalau sekarang saya tidak jawab dulu karena untuk ininya kondisinya kita tidak memungkinkan untuk ngomongin returnnya sekarang. Oke? Kak, kalau iterasi sebaiknya pakai let, Kak. Oke, kita coba ya kalau gitu ya. Oke? Kan kita mau ganti angkanya ceritanya. Kalau kita pakai cons, apakah angkanya bisa berganti? Kita coba lihat ya. Tuh, assignment tuh constant variable. Error. Ya, jadi kita harus pakai let. Gitu kan? Atau ya pakai cara paling ininya aja ya, paling naifnya aja ya. Selalu gunakan cons gitu kan. Kalau terjadi assignment to constant variable ganti jadi let. Gitu ya. Berarti kan angkanya berganti gitu kan. Begitu ceritanya ya. Oke. Jadi terjawab ya, Kak, kalau iterasi apakah sebaiknya pakai let? Jawabannya ya betul, harus pakai let karena kan kita mengganti value-nya nanti pada saat teriterasi. Jadi nggak bisa pakai cons ya kalau itu. Oke, terjawab. Berarti di Slido sudah tidak ada ya. Kalau di Slido sudah tidak ada, kita kembali lagi ke materi dan materinya sudah habis. Sampai di sini saja. Katanya sih saja ya, tapi tidak ya. Karena kita masih punya challenge. Dan apakah challenge kita untuk malam hari ini? Kita lihat ya. Untuk GitHub Classroom-nya sudah dibikinkan juga. Ini GitHub Classroom-nya saya taruh di sini. Tapi nanti akan di-share juga di assignment-nya Google Classroom ya. Jadi aman-aman aja. Kita akan langsung lihat di soalnya. Jadi hari ini kita tantangannya itu ngapain? Oke, ini saya gedein sekali ya, kayak nggak kelihatan. Jadi Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi menghitung jumlah pegawai yang ada di sebuah perusahaan. Tentunya ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya di sini kalian sudah diberikan sebuah data dengan nama data-customer.json. Oke, kita cukup buka aja ya data customer JSON-nya. Kita tidak perlu tahu JSON ini apa dan kawan-kawan karena tidak dibahas dulu di sini. Cuman perlu tahunya adalah data ini isinya adalah array of object. Oke ya. Jadi diberikan array of object seperti ini. Oke. Diberikan sebuah variabel dengan namanya adalah hasil looping di indeks ya, di sini ya. Oke. Ada hasil looping nih. Ada hasil looping, ada jumlah pria, ada jumlah wanita, ada komentar, dan kawan-kawan. Ini sebenarnya udah ada to-do-nya juga ya di sini ya. Oke, di sini sudah ada to-do-nya. Dan kita diminta untuk, oke, di sini diberikan sebuah variabel dengan nama hasil looping. Variabel ini itu isinya adalah seluruh nama pegawai yang ada di data customer JSON ini. Oke, sudah digabungkan nama depan dan nama belakangnya. Oke, variabel ini, hasil looping ini, itu nanti isinya adalah array of string. Oke, hasil dari hasil looping ini, variabel hasil looping ini nih, yang null ini, isinya nanti adalah array of string. Sebenarnya di to-do udah dikasih tahu sih, ada contoh akhirnya juga kok. Contoh akhirnya itu kayak apa? Di sini ya. Tuh. Oke.
Kemudian, misal kalau bingung ya, ini kan ada nama depan, misalnya edit, nama belakangnya Roberts. Berarti nanti indeks pertamanya itu adalah edit Roberts gitu. Ini kan Duncan White, berarti namanya adalah Duncan White dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, diberikan jumlah variabel dengan nama jumlah pria. Oke. Variabel ini akan berisi jumlah pegawai pria yang ada di data customer JSON. Oke. Data ini dilihat apabila jenis kelamin dari pegawai itu tulisannya adalah M. Oke, jadi datanya ini ada M nih ya. Jadi hitung berapa banyak M yang muncul di data ini. Oke. Buatlah sebuah variabel bernama jumlah pria ini, udah dibikin ya, awalnya masih nol, itu isinya adalah jumlah prianya. Ada berapa? Oke. Kemudian selanjutnya diberikan jumlah variabel dengan nama jumlah wanita. Ini juga sama ya. Kalau yang tadi M berarti ini sisanya F-nya. Begitu ya. Jadi di total M dan F hasilnya sama. Begitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi diberikan sebuah variabel dengan nama komentar. Variabel ini akan membandingkan jumlah pegawai pria dan jumlah pegawai wanita dan memberikan komentarnya. Apabila ternyata pria lebih banyak dari wanita, komentarnya itu akan berisi jumlah pria lebih banyak dari wanita. Apabila ternyata wanitanya yang lebih banyak daripada prianya, komentarnya itu berisi jumlah wanita lebih banyak dari pria. Apabila imbang, maka komentarnya akan berisi jumlah pria dan wanita berimbang. Begitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti itu. Oke? Ya, harus ada tugas ya. Kalau nggak ada tugas nanti nggak belajar kan katanya. Kan tadi ada yang nanya kan, Kak gimana caranya melatih logik ya? Melatih logik dengan jam terbang. Dan jam terbang adalah dengan mengerjakan tantangan. Begitu ya jadinya ya. Oke. Lalu kalau ada yang nanya, Kak, apakah ini harus di forking? Maka jawabannya adalah tidak. Karena tadi saya sudah kasih ke GitHub ininya ya. Linknya di Zoom ini saya copy sekali lagi. Ini ya, classroom GitHub-nya. Begitu. Oke. Nah, di situ ya jadinya ya. Jadinya sudah ada. Oke. Jadi tinggal klik saja di situ, kemudian nanti akan terinvite secara otomatis di sini ya. Kayaknya udah ada yang klik nggak? Jadi biar saya lihat contoh caranya sama kayak yang kemarin ya. Oh, ini udah ada 28 orang ya, berarti aman ya. Oke? Baik. Kira-kira seperti itu. Oke? Ya. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya dari soal ini sebelum saya nanyain itu? Kak, looping map tidak dijelaskan ya. Oke. Wah, ini nanyanya udah tinggi sekali ya pakai map dan kawan-kawan ya. Nanti akan ada saatnya untuk menggunakan map itu ya. Oke. Jadi bagi yang nanya menggunakan map dan kawan-kawan, tolong kalau bisa kerjakan ini tanpa map dulu ya. Oke. Jadi kan kita ngomonginnya masih iterasi nih. Jadi tolong jangan terlalu maju dulu, sabar gitu ya. Nanti akan ada waktunya kita harus pakai itu. Tapi untuk sekarang jangan dulu ya. Oke. Kemudian ada yang nanya, pakai map boleh nggak? Itu ya jawabannya ya tadi ya. Jangan gunakan dulu kalau boleh. Karena kita kan lagi belajar nih namanya looping gitu ya. Jadi tolong ya pakai loopingnya dulu gitu kan. Oke. Kemudian maaf untuk jumlah jumlah pria dan wanitanya maksudnya ya. Tipe datanya itu number atau string ya. Tipe datanya number ya jadinya ya. Oke. Mantu by paracetamol. Oke. Waduh. Oke ya, kalau gitu ya, jumlahnya ya. Itu dalam bentuk integer ya, jadinya number. Oke, deadline. Deadline itu sama dengan tugas yang kemarin. Karena kita di minggu ini, berarti kita deadline-nya minggu ini juga. Begitu ya. Oke, berarti sampai dengan hari Minggu jam 23.59. Begitu. Oke? Ya. Nama saya enggak ada Kak di daftar katanya. Waduh, apakah benar namanya tidak ada di daftar? Karena ini nama saya ngambil 407 itu dari list yang ada di Kominfo. Begitu. Oke, 407.
Kita kan ada 814 orang, dibagi 2, 407 kelas A dan kelas B. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Anggoro Setiawan ini betul di kelas A atau sebenarnya di kelas B? Begitu. Pilih nama itu cuma 1 kali ya, Mas? Iya. Per kelas itu namanya cuma 1 kali. Betul sekali. Ya. Mas Anggoro Setiawan boleh coba dicek dari listnya Kominfo apakah Mas itu kelas A atau kelas B. Karena mohon maaf sepertinya nama yang huruf depannya A, kalau Mas Anggoro benar ya, nama huruf depannya ada di A, itu harusnya ada di kelas B. Karena dari saya punya itu yang dari I ke bawah kayaknya. Oke. Maaf ya, kalau itu harus dicek dari yang Kominfo-nya. Kira-kira seperti itu. Yoi, cek kamar sebelah kan. Terima kasih Mas Isan sudah membantu. Soalnya saya dari I kalau tidak salah ingat kelas ini. Ya. Oh, untuk challenge berikutnya itu tinggal klik linknya akan langsung terdaftar di challenge GitHub Classroom. Iya, betul. Ya, karena yang pertama aja tuh yang disuruh pilih nama yang mana ya. Gitu kan. Link with GitHub account itu hanya terjadi pertama kali saja. Begitu. Oke. Mas, maaf kalau bisa setiap datanya dikasih 1 minggu dong. Wah, itu harus nanya dari tim Kominfo-nya ya, kalau begitu ya. Oke, karena dari saya melaksanakan saya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk challenge berikutnya tinggal klik, iya benar, bablas gak nih? Wah, bablas apa ini? Enggak kok, enggak. Bablas 2 menit aja hari ini, pas kok waktunya. Oke? Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Berarti untuk materinya sudah disampaikan dan semoga berguna untuk materinya dan bisa diserap dan bisa diterapkan untuk challenge kita di hari ini. Gitu ya. Oke. Tenang aja ya, yang kita pelajarin ini akan berkesinambungan dan kepake terus kok untuk kedepannya. Begitu. Jadi jangan ngomong, ah materi ini nggak penting, materi ini penting. Enggak, dipakai terus kok. Gitu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau begitu, untuk deadline ya kita lihat aja nanti ya. Kalau dari saya sih dapat pengumumannya sampai dengan hari Minggu begitu. Oke. Apabila ada pengumuman lebih lanjut, berarti nanti akan diumumkan kembali lewat Discord ya untuk yang menanyakan tentang deadline itu. Oke. Kalau begitu saya stop recording dan berarti materi kita sudah selesai sampai dengan malam hari ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan ya. Semoga berguna itu materinya. Dadah. Terima Saya kasih, stop Kak. recording. Terima kasih.